Romo Sulis, Ya, kita akan terhubung dulu oke. dengan Romo Iwan, rohaniawan di Roma, Italia. Romo Iwan, selamat siang waktu Indonesia, selamat pagi waktu Italia. Bisa mendengar suara saya? Bisa, bisa. Baik, Romo Selamat Iwan, siang, waktu Indonesia. terima kasih sudah Suaranya gabung belum. di Liputan 6. Saat ini posisi di mana dan Baik. apakah nanti akan mengikuti langsung nih prosesi pemindahan jenazah Paus Fransiskus Romo? Kalau mengikuti hari ini saya belum bisa, Ya. tapi pasti saya akan doa di depan jenazah beliau nanti. Karena hari ini masih ada beberapa misa, saya harus misa di paroki. Ini saya sedang di pasturan, lalu nanti saya masih ada 3 misa, 1 pemberkatan jenazah, ada umat kami meninggal, lalu nanti misa di komunitas suster, rohaniwati Katolik, dan sore nanti akan misa dengan Bapak Uskup di sini untuk mendoakan Paus. Begitu. Ini kan untuk jadwal penghormatan terakhir juga sudah akan mulai dibuka pada hari ini ya. Sekiranya pukul 11 waktu Vatikan, ini rencananya kapan akan ke sana, Romo Iwan? Sana kemungkinan besok, karena hari ini malam kami akan misa di sini jam 9, semua romo yang ada. Kebetulan saya sedang berada di Keuskupan Asti, itu adalah tanah leluhur Paus Fransiskus. Jadi Bapak dan Ibu beliau aslinya dari sini. Nah, nanti kami baru besok mungkin saya akan ke Vatikan. Dan pasti Sabtu semua imam yang ada di Roma diundang dan diperkenankan untuk bisa ikut juga misa bersama nanti, misa pemakaman begitu. Baik, Romo Iwan, ini bicara soal penghormatan terakhir ketika umat dan semua warga diperbolehkan untuk melihat langsung jenazah. Ini ada mekanisme-mekanisme khusus nggak sih yang disosialisasikan mungkin? Mekanisme khusus tidak ada ya, kurang lebih sama seperti kita masuk ke dalam basilika. Tapi biasanya semua pintu, karena kan untuk masuk Basilika Santo Petrus ada seperti scan ya, atau seperti pengamanan di bandara begitu. Jadi nanti semua pintu akan dibuka sehingga memperlancar. Lalu seperti biasa masuk di Basilika Santo Petrus, 1 pintu masuk dan 1 pintu keluar. Jadi pintu masuk ada dari sebelah kanan nanti Basilika. Kalau di sana ada pintu suci yang hari ini dibuka karena jubileum, hari-hari ini dibuka, lalu nanti Betul. masuk dari pintu tengah, lalu mulai antri dan beliau akan disemayamkan di atas makam Santo Petrus atau kurang lebih di depan altar utama Basilika Santo Petrus begitu. Betulkah ini Romo Iwan rencananya sesuai dengan wasiat atau keinginan Paus Fransiskus bahwa tidak diadakan atau dibangun panggung megah atau panggung tinggi di tengah basilika? Betul, karena begini, kurang lebih. Jadi kan yang paling membedakan tentu nanti akan dibuat ya, artinya penghormatan untuk beliau. Hanya saja seperti kita lihat di gambar, dulu di dalam bahasa Italia itu ada katalfago atau tempat pembaringan paus yang belum dimasukkan peti sebelumnya. Jadi memang dibaringkan dan ditunjukkan ke publik, tetapi beliau menghendaki sejak awal wafat, lalu kemarin sudah kita berdoa untuk beliau selalu dimasukkan ke dalam peti. Betul, nanti tidak dibuat panggung yang megah seperti wasiat beliau. Betul. Baik, untuk petinya pun seperti yang terlihat tadi kita sama-sama saksikan persemayamannya, memang benarkah ini hanya 1 lapis, Romo, tidak seperti tradisi-tradisi sebelumnya yang menggunakan 3 lapis peti? Betul. Beliau menghendaki itu betul hanya 1 lapis, artinya kayu dan seng saja, bukan seperti biasanya yang ada 2 lapis kayu dan 1 lapis logam. Itu petinya hanya kayu dan lapisan seng saja, betul. Dan lebih sederhana memang. Nah, kemudian kalau melihat ini tahun Jubile ketika semua umat Katolik juga menjadi satu momen untuk berziarah ke Vatikan, kemudian ada momen persemayaman seperti ini, prediksinya akan semembludak apa umat yang datang ke Basilika Santo Petrus? Akan sangat banyak ya, bahkan hari ini juga sudah mulai penuh, bahkan sejak kemarin. Jadi beberapa teman itu kan ikut doa sore kemarin, Rosario, lalu semakin dipadati juga Basilika Santa Maria Mayor, tempat beliau nanti akan dimakamkan. Karena publik sudah tahu bahwa beliau akan dimakamkan di sana. Betul. Juga diadakan doa yang
dihadiri sangat banyak umat di sana. Oke. Itu. Aksesnya jadi lebih Bukan saya sulit sendiri nggak sih? mengalami untuk kembali ke Roma, hampir kehabisan tiket kereta ya. Untung puji Tuhan nanti saya bisa ke Roma. Karena Oke, memang banyak sekali hari-hari ini yang akan ke Roma. betul. Saking ramainya ya Romo ya. Baru Betul, tadi saya mau betul, nanya betul, aksesnya Silvi. sesulit apa, ternyata tadi itu ya, hampir kehabisan tiket ya. Betul, saya di sini pun atas selalu Paus Fransiskus menasihati kami untuk para mahasiswa ya. Saya sedang mahasiswa, sedang S3 di Roma, untuk di hari-hari libur datang ke paroki atau ke gereja-gereja lokal untuk ketemu dengan umat. Maka saya meninggalkan Roma hari-hari ini untuk tinggal di paroki untuk membantu di sini. Oke, berapa lama perjalanannya Romo Ya. Iwan kalau dari lokasi ke Eh, Vatikan? Nanti kurang lebih sekitar 7 jam akan kembali ke Roma. 7 jam Saya perjalanan. sedang berada, ya. Daerah mana itu? Baik, kalau untuk misa, tadi kan Romo Iwan menyebutkan juga semua Romo itu juga diundang ya untuk mengikuti bersama-sama. Misanya ini berarti akan diadakan pada Jumat malam atau Sabtu pagi, Romo? Nanti misa yang untuk pemakaman diadakan Sabtu pagi. Berarti kurang lebih kami jam 8.30 harus sudah standby di alun-alun Santo Petrus. Nanti ada satu tempat biasanya untuk para imam. Biasanya para imam akan datang di situ lebih dahulu dan setelah itu akan bersama-sama dengan para kardinal, lalu juga para uskup akan bersama-sama merayakan misa pemakaman untuk beliau di Kalau alun-alun Santo prosesi Petrus. penutupan petinya, berarti pada Jumat malam? Yang Sabtu pagi nanti ketika peti sudah ditutup Oke, jadi misa pemakaman jam 10 pagi ya. dan Waktu setelah itu Italia. ada iringan menuju lokasi pemakaman tadi ya, Romo Iwan ya? Betul, tetapi nanti misa pemakamannya akan diadakan di Santo Petrus, baru beliau akan dibawa untuk persemayaman abadi beliau di Basilika Santa Maria Mayor. Baik, Romo Iwan, terakhir mungkin kalau di paroki tempat Romo melayani saat ini, apakah juga digelar misa arwah mungkin semacam itu untuk mengenang Paus Fransiskus? Baik, hari pertama ketika beliau wafat, sebenarnya kami sudah misa Paskah ya, jam 9 pagi lalu, dan keluarga-keluarga mereka biasanya berlibur. Sore kami mengumumkan akan diadakan misa jam 18.30 dan umat memadati paroki. Mereka kembali pulang untuk ikut misa. Lalu sejak beliau wafat selalu didoakan. Kebetulan kami juga selain paroki di sini ada peziarahan Maria Pintu Surga. Setiap malam diadakan misa jam 9 dan doa, dan 3 hari misa yang dikhususkan bagi beliau ini akan nanti kami tutup dengan misa bersama uskup kami di sini, Uskup Asti, untuk kemudian beliau akan ke Roma juga untuk menghadiri pemakaman itu. Ya, ini menunjukkan betapa besar ya kasih umat kepada sosok Paus Fransiskus. Terima kasih banyak Romo Iwan. Nanti kita akan kembali berbincang lagi ya Romo ya. Terima kasih, selamat Siap. kembali Terima bertugas kasih, dan Silvi. melayani umat. Terima kasih.